يسألن وما يشاء Alhamdulillah, dalu punika kula panjenengan ziarah di makbarahipun ataupun makamipun Mbah Abdurrahman nggih, ataupun Syekh Abdurrahman. Wonten sing nyebut songket, wonten sing nyebut apa sungkit. Bukan marga tapi semacam apa julukan nggih, julukan daripada nama. Wonten sing nyebut songket, wonten sing nyebut apa sungkit nggih. Karena tulisan Arab Pegon sin wawu ain nggih, kaf ya ta, dulu tanpa napa harokat, kaya ten Wonosobo nggih. Ketika orang menyebut Sayyid Awud, sementara tulisannya ain wawu dot nggih. Orang Wonosobo nyebutin apa Awud nggih. Ya ora salah ngorana harokate ya pernah sakarepe sing ngoco. Tapi ejaan daripada orang-orang dulu itu banyak yang menyebut dengan nama awal. Awal itu awal A W D L nggih. Jadi nyebutin apa awal. Orang-orang Belanda nyebut awat niku kesulitan nggih. Akhirnya kaya Ramadan di ramelan mono apa. Itu karena orang-orang ejaan dulu seperti itu. Makanya ada yang menyebut apa songket, ana sing nyebut apa sungkit. Lah beliau Mbah Abdurrahman wakilan nggih. Mangke niki sing bagian duriyah saged napa berkoordinasi nggih ataupun sowan kepada Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi untuk mentasah daripada silsilah daripada napa beliau Mbah Abdurrahman songket ataupun sungkit ini. Beliau mempunyai ke bawah dulu nggih, mempunyai putra bernama Syekh Abu Hasan Sungkit nggih, ingkang makamipun ten Karanganyar Tirta nggih. Dan beliau Mbah Abu Hasan ini mempunyai putra Mbah Kiai Mustafa. Mbah Kiai Mustafa niki sezaman dengan Mbah Dim nggih, Mbah Dim Kedawung, terusan sezaman dengan Mbah Kiai Abdul Fatah bin Thohir Jinggot nggih, sezaman dengan Mbah Kiai Kiai Syafi'i Abdul Majid nggih, dan kiai-kiai di zaman itu. Mbah Abdurrahman ini kalau di dalam silsilah yang ditemui oleh keluarga langsung bin Abdullah bin Muhammad Thohir bin Abdullah Tunggul Jati ingkang makamipun ten wingking mriki nggih. Saking griya ngertos kula sing pun di Kubah Cikijing sing Mbah Abdullah Tunggul Jati nggih. Makane kula ziarah ten mriki sing saged kangge napa kangge lenggah nggih. Niku mangke PR daripada duriah ataupun dari warga sekitar sini untuk membangun ataupun merawat nggih makam daripada Raden Abdullah Tunggul Jati, daripada buyut ataupun silsilah daripada Mbah Abdurrahman Songket ini. Ini nanti ditasahkan kembali beliau Syekh Abdurrahman Songket ini bin Syekh Abdul Halim nggih, ataupun Mbah Kiai Songket ingkang makamipun ten makam Bendo Banjiran. Beliau bin Raden Muhammad Thohir ataupun yang mempunyai julukan Mbah Loreng, Mbah Loreng 3, makamipun ten Setempuran Kertoharjo. Beliau bin Raden Ahmad Mujahidin. Raden Ahmad Mujahidin ini terkenal dengan Mbah Loreng 2 nggih, makamipun ten sami ten daerah Banjiran nggih, makam Bendo
beliau ben Raden Abdul Manan ataupun yang mempunyai gelar Kiai Gede Supo Aji. Kiai Gede Supo Aji ataupun Mbah Loreng Satu ataupun orang Podo Kedungmuni ini menyebut Mbah Kiai Jebek. Maka dukuhnya disebut dengan dukuh Jebekan daerah Podo Kedungmuni. Ini cikal bakal daripada Pandai Besi nggih. Yang Podo iki jaman biyen terkenal apa? Gaweni Pandai Besi nggih. Dan itu jare krana kesawapan daripada Ki Gede Supo Aji ataupun Mbah Loreng Satu. Mbah Loreng Satu ini bin Raden Abdullah Tunggul Jati kali gawe mriki sing simbahe Mbah Abdurrahman. Juga wau Syekh Abdul Halim Kiai Songket sing makam ten Bendo Banjiran nggih. Niki gadhahi putra Syekh Abdurrahman sing kula panjenengan ziarah niki. Lah Syekh Abdurrahman iki nggadhahi adik nggih ataupun gadhahi saudara ingkang bernama Syekh Abdullah Songket, makamnya juga ten Bendo. Mbah Abdullah Songket ini mempunyai putra Mbah Kiai Haji Ilyas Sayudan. Mbah Kiai Haji Ilyas Sayudan ini nanti punya putra diantaranya Mbah Kiai Nur Hadi, Mbah Kiai Ehsan, Mbah Kiai Umar. Terus yang putri diantaranya adalah Mbah Nyai Rukoyah. Lah Mbah Nyai Rukoyah ini nanti diperistri oleh Mbah Kiai Abdul Majid. Mbah Kiai Abdul Majid ini nanti menurunkan putra yang fenomenal yaitu Mbah Kiai Syafi'i Abdul Majid nggih. Ini kalau dari jalur ibunya Kiai Syafi'i, ibunya adalah Rukoyah bin Kiai Haji Ilyas Sayudan. Itu sedikit mengenai nopo silsilah ataupun keturunan-keturunan daripada Raden Abdullah Tunggul Jati yang makamnya di Kaligawe. Nah, sementara Mbah Kiai Abdullah Tunggul Jati ini beliau adalah termasuk salah satu senopati pasukan Mataram ya. Senopati pasukan Mataram yang mana pada era ataupun zaman Sultan Agung Mataram ketiga yaitu Hanyokro Kusumo ya, ataupun yang lebih dikenal dengan Sultan Agung ketiga. Beliau juga mempunyai nama Raden Mas Satmiko atau Raden Mas Rangsang. Beliau adalah lahir sekitar tahun 1593 dan wafat tahun 1645. Dan beliau diangkat, sebenarnya tadinya tidak mau menjadi sultan, tapi setelah ayahnya Hanyokrowati itu sebelum wafat, beliau berwasiat agar anaknya yang bernama Satmiko, Raden Mas Satmiko itu diangkat menjadi menjadi sultan gitu. Nah, akhirnya dengan terpaksa di usia 20 tahun ini beliau naik pangkat. Dan beliau di masa kejayaannya sekitar tahun 1627. Maka di masa kejayaan itu beliau tahun 1629 dan 1630 beliau mengirim pasukan besar-besaran. Yang pertama itu 1629 dipimpin oleh Bupati Pekalongan pertama yaitu Pangeran Mandura Rejo dan bupati-bupati yang lain. Terus yang kedua, penyerangan yang kedua yang tahun 1630 ini dipimpin oleh Taurekso Pekalongan diantaranya. Lah yang kedua ini termasuk senopati-senopatinya, termasuk Singotaruno yang ada di Kalibelo makamnya. Terus ada lagi Kendil Wesi itu di dalam catatan ada sekitar 40 senopati, tidak tanggung-tanggung. Nah, Sultan Agung Mataram yang ketiga ini paling anti dengan VOC, paling anti dengan penjajahan. Makanya beliau sampai
2 kali mengirimkan pasukan, walaupun sampai istilahnya nggak sampai menang ya. Yang pertama tahun 1629 ya, kalah. Terus yang kedua membawa pasukan lagi lebih besar lagi yang dipimpin oleh cara saiki muluk jenderal sampai piro 40 jenderal ya. Itu pun tidak menang ya. Di antaranya pasukannya tadi senopatinya di antaranya tadi sinten Pangeran Kendil Wesi ya. Pangeran Kendil Wesi, terusan Pangeran Singotaruna. Kendil Wesi itu makamnya di Sambong ya. Terus Singotaruna itu makamnya di Kalibeluk. Juga ada lagi Jogate ya, makamnya di Kradenan atau di makam Dukuh Jenggot. Terusan lagi yang ada di Sedrian Wonopringgo iki sapa arane nang sing kelingan ora? Hah? Brojogati ya. Di antaranya lagi beliau Raden Abdullah Tunggul Jati. Itu ada datanya sekitar 40 senopati ya. Nah, pada waktu itu pasukannya hanya ada 2 ya, yaitu pasukan angkatan darat dan angkatan laut. Waktu itu belum ada angkatan udara. Nah, angkatan darat melewati Pekalongan ya. Dan tempat untuk istirahat, tempat untuk mengambil bekal itu adalah di Pekalongan, baik dari jalur darat maupun jalur laut. Di jalur laut itu kapal sekitar 700 armada kapal itu jentrek ini dari ujung kulon, yaitu di daerah Wonokerto dan sekitarnya sampai tekan Ngebum. Itu pasukan daripada sinten Sultan Agung Mataram yang ketiga. Terus Sultan Agung Mataram sampai namanya didengar ya oleh Kesultanan Utsmani, sehingga pada bareng ya di Sultan Murad kalau tidak salah, cucu daripada ayah daripada Sulaiman Al-Qanun ataupun cucu daripada Sultan Fatih Mehmed ya, itu beliau mendapatkan hadiah ya. Hadiah juga mendapatkan satu kehormatan gelar. Cara ten mriki umpamane sultan mriko diparingi gelar Sayyidil Panoto Gomo. Sultan Agung Mataram Sayyidil Panoto Gomo. Niku termasuk tidak hanya beliau tidak hanya pintar di dalam strategi perang, ekonomi ataupun kekerajaannya saja, tapi beliau juga alim ya. Beliau alim di dalam ilmu agama. Raden Satmiko ini karena dia itu sebenarnya masih mondok nih. Masih mondok dan tidak ada satu santri pun yang mengetahui kalau beliau itu adalah seorang seorang sultan putra ya, pangeran maksudnya. Konangan-konangan lah itu ternyata ayahnya waktu sakit mendekati sedo niku nggih, Hanyokrowati niku, akhirnya beliau dipanggil. Nah, yang memanggil ini ternyata ada yang melihat, yang manggil ternyata bangsa perjurit Mataram ya. Nah, akhirnya baru kebongkar kalau beliau itu adalah putra daripada Sultan Agung Mataram kedua atau Hanyokrowati. Nah, baru setelah itu beliau dibujuk ataupun dipaksa oleh gurunya nih, Lo Supeng nami gurunya. Cuman di antara gurunya beliau yang termasuk di dalam ilmu kanuragan, ilmu kebudayaan, kesaktian, termasuk Pangeran Purbaya nih, itu gurunya. Tapi di dalam ilmu agama kalau kesupen. Tapi yang jelas beliau
Jumat tertentu beliau khotbah ngimami ora men. Nah, saiki presiden saiki saya ora iso ora khotbah to ngimami itu. Dan beliau termasuk yang memperbaharui nggih di dalam kerajaan Kesultanan Mataram ini yang membaharui, termasuk nggawe kalender apa nah sing saiki ana mulut bakdo mulut Jawa, aksara Jawa apa ora penanggalan Jawa itu beliau termasuk yang membaharui karena beliau juga alim ya di dalam itu. Terusan kebudayaan Islami beliau juga yang membaharui, termasuk gerbek mulut, gerbek apa maneh gerbek sawal gitu, gerbek sawal, gerbek mulut itu yang mengawali adalah Sultan Agung Mataram ketiga. Halal bihalal sisan itu yang mengawali adalah Sultan Agung Mataram ketiga karena sangat cintanya kepada rakyat. Harus mulai anak-anak kaya Raden Abdullah Tunggul Jati, beliau lebih memilih untuk tinggal di daerah-daerah seperti Pekalongan, kaya mau Singotaruno, seperti Kendil Wesi. Beliau tidak kembali ke Mataram karena setelah itu sepeninggal Sultan Agung Mataram ketiga ini Mataram mulai kacau ya. Mulai kacau dipimpin oleh putranya saling merebut kekuasaan sehingga akhirnya beliau para senopati yang tidak gugur, tidak syahid di Batavia ini beliau tidak kembali ke Mataram ya. Tapi sing duwe ilmu mengajarkan ilmunya ya, ilmu agama ataupun ilmu kanuragan. Termasuk putra beliau, putra daripada Sayyid Raden Abdullah Tunggul Jati ini, beliau mengajarkan keahliannya yaitu membuat pandai besi di daerah Podo sana ya. Itu saja sedikit menambah pengetahuan kawasan Pulau Panjenengan, semoga bermanfaat dan menjadikan Pulau Panjenengan kalian Allah Subhanahu wa taala dijadikan tiang-tiang engkang muhibbin, cinta kepada para pejuang, para aulia, para ulama. Yang maulaya sholli wa salim daiman ala habibika wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli minal ahwali muqtaham ya rabbi bil mustafa sidana wa ghfir lana